Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 17. Boleh, sebentar ibu carikan, katanya. Ya, Bu. Setelah mencari beberapa saat, ia kembali dengan dokumen pernikahan siri mereka. Kemudian aku memotonya sebagai bukti. Aku pinjam ya, Bu? Ya sudah, silahkan. Kemudian, kumasukkan ke dalam tote bag yang kubawa. Tak lama, Mas Dava dan Ranti datang. Aku sengaja tidak memakai mobilku, karena takutnya Mas Dava mengenaliku dari mobil yang kubawa. Kami tadi naik mobil online. Ibu, sapa Mas Dava pada ibunya. Aku membelakangi mereka. Saat aku berbalik, ia dan Ranti terkejut. Sarah, katanya. Aku berdiri, berhadapan dengannya. Ia membulatkan matanya saat ini. Ya, ini aku. Aku datang untuk menjelaskan pada ibunya wanita ini kalau kalian berdua pembohong, ucapku. Cukup. Kamu tak boleh berbuat onar di rumah ini. Cepat kamu pulang saja, bentaknya. Aku diusirnya dari rumah ini dan dibilang pembuat onar. Dava. Ibu bangkit dari duduknya. Kamu keterlaluan. Semua adalah salahmu. Tapi kamu malah menyalahkan Sarah. Di mana otakmu? Ibu mertua marah besar padanya. Kemudian aku melihat ada sesuatu yang menonjol dari Ranti. Ia memakai sebuah kalung yang liontinnya aku kenal. Itu kalungku. Lalu aku memperhatikan tangannya. Jangan-jangan ada cincinku di sana. Kutarik tangan Ranti untuk memeriksa cincin yang dipakainya. Dan benar saja, cincin yang dipakai bermata satu yang sama denganku. Gelangnya pun ada 3 buah, polos. Setauku perhiasan itu kutaruh di lemari. Memang Mas Dava pun tahu tempat di mana aku menyimpan perhiasan itu. Kamu pencur. Semua perhiasan yang kau pakai itu milikku. Kemudian aku beralih memandang Mas Dava. Mas, coba jelaskan semuanya. Mengapa semua perhiasanku dipakai olehnya? Aku bisa melaporkan kalian kasus pencurian dan satu lagi kasus menikah diam-diam tanpa seizinku. Kali ini aku sudah tak memiliki kesabaran lagi. Ingin rasanya aku mencabik-cabik suamiku. Mas Dava diam. Ranti membulatkan matanya. Lalu ia yang menatap Mas Dava sekarang. Mas jawab, katakan itu tidak benar. Tiba-tiba ibu berhambur mendekati Mas Dava. Plak. Ibu menampar wajah Mas Dava. Ia kesal dengan kelakuan anaknya. Mas Dava malah memandangku dan menatapku tajam. Katakan Dava, apa benar kamu mencuri perhiasan Sarah? Ia masih bergeming. Aku juga kesal melihatnya. Katakan Dava, atau ibu akan benuh diri karena gagal dalam mendidikmu. Ibu gagal menjadikanmu laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, kata ibu. Aku mendekati ibu, lalu merangkulnya. Jangan, Bu. Ibu tak boleh berbuat serendah itu demi laki-laki yang tak punya harga diri ini, kataku. Kemudian aku mendekati Ranti. Lepaskan seluruh perhiasan itu. Kamu tak pantas memakainya. Aku menggertak Ranti. Ranti diam saja, ia malah memandangku dengan sinis. Wanita ini memang melunjak sekarang. Ya sudah, aku kembalikan semuanya. Lagian nanti juga Mas Dava belikan perhiasan lagi buatku. Ambil saja ini. Kamu mau mengakuinya? Ambil, katanya sembari melemparkan perhiasan ke atas meja. Sontak aku mendekat padanya lagi. Ingin sekali kutampar mulutnya yang songong ini,
Tapi aku membatasi diriku agar tidak berbuat barbar. Aku mengambil perhiasanku di atas meja. Kemudian saat ini ibunya Ranti yang mendekat. Kalian berdua pembohong. Ibu tak habis pikir kamu tega membohongi ibu. Kamu pikir karena ibu sudah tua, kalian bebas untuk berbohong? Tidak. Saat ini juga kalian lebih baik berpisah. Ibu ingin kembali ke rumah ibu yang dulu. Biarpun jelek, tapi harga diri ibu ada di sana. Wanita paruh baya itu menangis, menyesali perbuatan anak dan menantunya. Silahkan ibu kalau mau kembali ke rumah jelek itu. Aku nggak mau. Aku mau di sini dengan suamiku, katanya. Astagfirullah, beraninya ia bicara seperti itu pada ibunya. Suamimu nggak bakal bisa belikan perhiasan buatmu. Dia sudah tak punya apa-apa lagi kecuali apa yang melekat pada dirinya saja. Ia pun sudah memilih pergi dari rumah kemarin, kataku. Kemudian wanita itu memandang Mas Dava. Mas Dava sudah membisu sedari tadi. Ia mendekati Mas Dava, mengguncang-guncang tubuhnya. Mas, bicaralah kalau kamu masih punya banyak uang. Jangan sampai kamu kalah dengan wanita itu. Mengapa katanya kamu sudah tak punya apa-apa? Ia tetap mengguncang tubuh yang katanya suaminya. Aku tak peduli sekarang. Mas Dava sudah tak bisa diharapkan untuk menjadi suami dan ayah bagi Reza. Aku ikhlas melepasnya buat si pelakor ini. Bu, lebih baik ibu pulang saja. Ayo, Bu. Aku yang mengantarkan ibu sampai rumah sekarang, ajakku pada ibu mertua. Baiklah, Sarah. Terima kasih. Maafkan ibu tak bisa mendidik laki-laki itu dengan baik. Ibu berkata dengan memandang anaknya yang masih membisu. Saat kami akan melangkah keluar, Mas Dava kemudian bicara. Sarah Majid binti Satrio Majid, saya ceraikan kamu saat ini juga. Langkahku terhenti. Aku menghela napas panjang. Kata talak sudah keluar dari bibir Mas Dava. Tak terasa air mata menetes, tapi langsung kuhapus. Bagaimana rasanya saat ini? Perih, ya teramat perih. Ibu dan aku berbalik. Ibu berlari ke arah Mas Dava. Aku tak bisa mencegahnya. Di sana ibu kembali menampar anaknya beberapa kali. Bu, sudah. Biarkan Mas Dava berbuat sesuka hatinya. Aku hanya akan melihat sejauh mana mereka bisa berbuat jolim pada kita, Bu. Tidak, Sarah. Dia memang harus diberi pelajaran. Laki-laki ini tak tahu malu. Kemudian aku menenangkan ibu mertua. Ia benar-benar wanita yang baik, dizolimi anaknya sendiri. Apa yang akan dilakukan Sarah kemudian? Yuk simak kisahnya ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe cerita ini biar gak ketinggalan update-nya.